Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan halo untuk semua sahabat kisah horor 8 dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah horor yang menegangkan dan menakutkan, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga bisa menghibur kalian semua. Dan mengguyur Surabaya malam itu seakan ikut menangisi nasib seorang pria yang terkurung dalam gelapnya nasib dan putus asa. Raka duduk membungkuk di sudut kamar kosnya yang sempit, lantai lembab, tembok mengelupas, dan bau apak yang menguar dari pakaian basah di sudut ruangan. Sesekali suara tikus terdengar dari plafon bocor. Ia memandangi lembaran-lembaran tagihan yang sudah mulai menguning karena hujan yang sempat merembes ke dalam. Utang demi utang menumpuk, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti beban di lehernya yang kian berat. Ibunya yang tinggal di Tulungagung baru saja didiagnosis gagal ginjal stadium akhir. Raka sudah mencari bantuan kemana-mana, dari pinjaman online sampai koperasi gelap, tapi semua sudah jenuh dan tak ada yang percaya padanya lagi. Sisa motor butut dan ponsel itulah yang kini jadi modal hidupnya. Dunia seakan menertawakannya. Malam itu, di tengah keputusasaan yang pekat, ponselnya berbunyi. Nama Tony muncul di layar. Teman lamanya dari bangku SMA, yang kini kabarnya sukses menjalankan bisnis showroom mobil bekas. "Bro, masih hidup?" sapa Tony dengan nada bercanda lewat pesan suara. Raka hanya membalas singkat, "Nyawa sih masih, tapi tinggal nunggu dicabut." Tony tertawa, lalu mengirim pesan lanjutan yang tidak disangka-sangka. "Kalau kamu benar-benar mau keluar dari hidup sial ini, aku tahu caranya. Tapi jangan bilang aku nggak kasih peringatan. Ini jalannya beda, gelap." Jantung Raka berdegup. Tangannya gemetar saat membalas. "Apa maksudmu?" Tak lama, sebuah voice note berdurasi hampir 1 menit masuk. Suara Tony terdengar berat, seperti disampaikan dari tempat yang jauh dan sunyi. "Di Gunung Arjuno, ada jalur pesugihan. Orang-orang nggak banyak yang tahu. Namanya Kandang Bubrah. Di sana, bisa minta apa aja, asal ada yang dikorbankan. Biasanya, nyawa manusia. Tapi hasilnya nyata. Aku lihat sendiri. Temanku dulu miskin, sekarang punya 3 pabrik. Tapi jangan main-main. Kalau kamu siap, aku ajak." Raka terdiam. Kalimat itu menghantam seperti palu godam ke wajahnya. Logikanya menjerit, tapi di balik suara itu, ada bagian kecil dari hatinya yang mulai berbisik. "Bukankah ini kesempatanmu?" Malam itu Raka tak bisa tidur. Ia membuka situs demi situs tentang mitos pesugihan Gunung Arjuno. Nama Kandang Bubrah sering muncul dalam forum-forum misteri. Konon, tempat itu adalah titik pertemuan antara dunia manusia dan makhluk penunggu Arjuno. Ada yang menyebutnya sosok berjubah hitam. Ada pula yang mengatakan itu siluman tua berwajah separuh kerangka, separuh manusia. Tapi yang pasti, siapapun yang datang ke sana dengan niat kuat dan membawa tumbal akan dikabulkan permintaannya. Raka membaca satu testimoni dari seorang pendaki yang nyaris gila setelah tidur di Kandang Bubrah. Ia mendengar suara gamelan di malam hari, melihat cahaya obor menyala di antara pohon, dan mendengar suara-suara dalam bahasa Jawa kuno yang terus berbisik di telinganya. "Opo kowe wis siap nandani perjanjianmu?" katanya. Alih-alih takut, Raka justru merasa tertarik. Mungkin karena pikirannya sudah buntu, atau karena ia tak melihat masa depan lagi dalam hidupnya yang sekarang. Keesokan harinya, ia menemui Tony di sebuah warung kopi tua di daerah Tandas. Tony duduk dengan jaket kulit hitam, rokok terselip di bibir, dan tatapan kosong yang menyiratkan bahwa ia sudah terlalu jauh masuk ke dunia gelap. "Aku mau ikut, ajarin aku caranya,"
kata Raka tanpa ragu. Tony mengangguk pelan lalu mengeluarkan secarik kertas kuno dari dalam saku. Di atasnya, tertulis huruf-huruf aksara Jawa dan simbol-simbol aneh yang tidak bisa Raka pahami. Kamu bawa ini, jangan dibaca sembarangan. Nanti saat kita sampai di atas, aku yang pimpin. Biar kamu aman, ujar Tony. Mereka sepakat akan berangkat 2 hari lagi. Tony juga menghubungi 2 teman lainnya, Dimas dan Yayan, yang konon sudah beberapa kali ikut ritual malam di jalur Arjuno. Malam sebelum keberangkatan, Raka bermimpi sangat nyata. Ia berjalan sendirian di hutan gelap, angin berdesir namun tak ada suara binatang. Kabut tebal menutupi kakinya. Lalu, dari kejauhan, sebuah obor menyala. Muncul sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya hitam legam, matanya merah menyala, dan ia membawa sesuatu, sebuah timbangan emas. Kekayaan atau keluarga? Pilih. Tapi engkau hanya bisa simpan 1, ucap sosok itu dengan suara dalam dan bergema. Raka ingin berteriak tapi lidahnya keluh. Ia mendekat. Di atas timbangan itu tampak foto ibunya di satu sisi dan segumpal uang emas di sisi lain. Timbangan itu perlahan mulai miring ke arah uang. Ia terbangun dengan napas terengah-engah dan mata penuh keringat dingin. Namun saat ia memandang ke cermin pagi itu, ia tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kali ini, aku akan menang, bisiknya. Tanpa sadar, jiwanya telah berpindah. Dari manusia yang mencari harapan, menjadi seseorang yang bersedia menjual nuraninya demi janji kekayaan. Pagi menjelang dengan langit yang abu-abu, seolah semesta ikut menyimpan rahasia gelap yang akan segera dibuka. Raka berdiri di depan cermin kecil yang tergantung miring di dinding kamarnya. Mata sayunya yang dulu penuh harapan kini berganti dengan tatapan kosong yang dingin. Pipinya tirus, dan di bawah matanya terbentuk lingkaran gelap yang tak lagi bisa disamarkan tidur. Ia menatap dirinya sendiri cukup lama, lalu tanpa sadar berkata lirih, maafin aku. Kalau ini satu-satunya cara." Tangannya meraih bingkai foto ibunya yang disimpan dalam dompet lusuh. Wajah sang ibu yang tersenyum dalam foto itu seakan menatapnya. Bertanya, mengapa anaknya yang dahulu lugu kini tampak seperti orang yang telah bertransaksi dengan kegelapan. Tapi Raka sudah tak punya waktu untuk penyesalan. Hidupnya bukan lagi tentang benar atau salah, tapi tentang bertahan atau lenyap. Hari itu, ia pergi ke pasar Loak untuk membeli beberapa perlengkapan naik gunung. Semua bekas, sepatu yang solnya sudah menipis, sleeping bag bekas robek yang dijahit ulang, dan tas carrier warisan kakaknya yang telah lama meninggal dalam kecelakaan. Barang-barang itu semua tampak menyedihkan, namun bagi Raka, tak ada gunanya terlihat keren jika hidupnya sudah hancur sejak lama. Sore harinya, ia kembali bertemu Tony di tempat yang lebih sepi. Sebuah rumah kosong milik kakeknya yang sudah lama mati, tapi tidak ada yang berani menempati karena konon sering muncul bau anyir dan suara-suara aneh di malam hari. Tony sudah menyiapkan lilin hitam dan kain mori yang digulung. Ia menyuruh Raka duduk di tengah ruangan sambil menyalakan dupa yang baunya menusuk hidung. "Aku perlu tahu kamu benar-benar siap," ujar Tony sambil menatap tajam. "Sudah kubilang aku siap, apapun itu," sahut Raka tanpa ragu. Tony mengangguk lalu mulai membaca mantra pelan, campuran bahasa Jawa kuno dan suara gumaman seperti orang bicara dalam tidur. Udaranya terasa berat, seolah-olah oksigen di ruangan itu menghilang. Raka mulai merasakan tekanan di dadanya. Jantungnya berdegup cepat, keringat dingin menetes di punggung. Tiba-tiba ia merasa seperti dilihat oleh banyak mata, padahal hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Dalam sepersekian detik, dari pojok rumah yang gelap, tampak bayangan panjang merayap perlahan. Raka menoleh, tidak ada apa-apa. Tapi Tony tersenyum aneh dan berkata lirih, "Dia sudah datang." "Siapa?" tanya Raka, suaranya tercekat. Tony tidak menjawab, tapi melempar segenggam beras kuning ke lantai dan mengucap, "Sing wis teka, ojo lungga. Nunggu nganti wayahmu teka. Yang sudah datang jangan pergi. Tunggu sampai waktumu tiba." Raka merasa seluruh tubuhnya menggigil. Kepalanya pening, seolah ada suara yang berbisik langsung ke dalam otaknya. Suara itu berat, tua, dan dingin. "Kulo enteni nang pucuk gunung, nganggo tumbal sing ora iso mlayu.
aku menunggumu di puncak gunung dengan tumbal yang tak bisa lari. Ia memejamkan mata, tubuhnya terhuyung, nafasnya sesak. Tony segera menepuk pundaknya dan meniup dupa ke wajahnya. Sudah cukup, dia sudah setuju, kata Tony pelan. Sekarang tinggal satu langkah terakhir. Raka membuka matanya. Ruangan kembali normal. Tapi aura kematian menggantung di udara seperti bau kemenyan basi yang tidak kunjung hilang. Kita berangkat malam Jumat Kliwon. Waktu paling kuat. Jangan ada yang kamu bawa selain apa yang aku suruh, ujar Tony serius. Dan ingat, di atas gunung jangan pernah menoleh ke belakang kalau kamu dengar ada yang memanggil namamu. Kalau aku menoleh? Tanya Raka. Tony menatapnya. Senyumnya sirna. Kamu akan tinggal di sana. Selamanya. Diameter. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia mendengar suara ketukan di jendela, padahal ia tinggal di lantai 2. Angin yang masuk dari celah ventilasi membawa suara-suara halus seperti doa yang dibalik arah. Di dalam mimpinya, ia kembali bertemu sosok berjubah hitam. Kali ini, ia berdiri di depan gerbang dari batu hitam, dengan lambang segitiga dan kepala kambing di atasnya. Gerbang itu terbuka perlahan, dan dari dalam muncul suara-suara nyaring jeritan manusia, tangis anak kecil, dan tawa yang bukan dari dunia ini. Sosok itu menunjuk ke arah Raka dan berkata, "Tumbalmu harus bersih. Tak boleh cacat, tak boleh tua, tak boleh sakit jika salah pilih, kau yang jadi gantinya." Raka terbangun dengan darah mengalir dari hidungnya. Dia tahu, tidak ada jalan mundur sekarang. Setelah mimpi buruk itu, Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Kamar kosnya yang sempit mendadak terasa seperti penjara. Udara begitu sesak, dan bau dupa entah kenapa masih melekat di ujung hidungnya, padahal dupa itu sudah lama padam. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap darah kering dari hidungnya sambil mencoba mengatur napas. Ketika ia menoleh ke cermin kecil di pojok ruangan, ia terhenyak. Cermin itu buram, dipenuhi embun dari dalam, padahal tidak ada uap. Dan di balik pantulan samar, Raka melihat seseorang berdiri di belakangnya tinggi, berjubah hitam, dengan kepala tertutup kerudung kain lusuh. Wajahnya tak tampak, tapi kehadirannya nyata. Raka menoleh cepat. Kosong. Tapi ketika ia kembali menatap cermin, sosok itu masih di sana, lebih dekat. Dengan gemetar, ia mengambil cermin itu dan membantingnya. Pecah. Kepingannya berserakan, dan dari potongan kaca yang retak, Raka melihat pantulan matanya sendiri namun kali ini bukan matanya. Ada pupil lain dalam mata itu. Lebih gelap, lebih dalam, bukan miliknya. Malamnya, Raka memutuskan untuk tidur di musala kecil dekat gang kos. Ia tidak sanggup kembali ke kamarnya sendiri. Namun ketika ia hendak tertidur di pojok musala, terdengar suara sandal menyeret pelan di lantai ubin. Ia membuka mata, tak ada siapa-siapa. Suara itu makin jelas. Seret, seret, seret. Lalu sebuah suara lirih, parau, menyeruak. Rakanda, waktumu sudah dekat. Suara itu bukan suara orang, bukan juga jin biasa. Seperti berasal dari dasar bumi. Berat, lambat tapi menyayat. Raka membeku. Ujung bajunya terasa ditarik. Ketika ia menunduk, ada tangan kecil, kurus, penuh luka dan darah, mencengkeram kakinya dari bawah tikar. Ia menjerit, melompat dan berlari keluar dari musala. Orang-orang melihatnya seperti orang gila. Ia menggigil di tepi jalan, menggenggam tas ransel lusuhnya erat-erat. Malam itu ia tidak tidur. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa dirinya telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah disentuh. 2 hari sebelum pendakian, Tony menyuruh Raka untuk mempersiapkan tumbal. Dia minta darah yang masih segar, kata Tony. Nada suaranya seperti orang setengah kerasukan. Yang belum pernah terjamah dunia. Raka membeku. Apa maksudmu? Tony menoleh pelan. Senyum menyeringai itu kembali, tapi matanya kosong. Tumbal harus seseorang yang tak punya dosa besar, tapi belum tahu makna hidup, seperti anak kecil. Raka muntah seketika, perutnya tak kuat menerima kenyataan itu. Tapi Tony tidak menggubrisnya. Ia menyulut rokok, lalu berbisik seolah membaca mantra,
dan udara di sekitarnya langsung berbau amis dan anyir. "Kalau kau tak bawa dia, kau yang dikorbankan. Ini bukan negosiasi," ucap Tony datar. Raka pulang malam itu dengan pikiran kusut. Ia berjalan melewati jembatan tua di dekat hutan kecil. Di bawah jembatan itu, ia melihat seorang anak kecil duduk sendiri, menangis pelan, memeluk lututnya. Naluri manusiawinya membuat ia ingin menghampiri dan bertanya, tapi suara itu kembali datang. Berat, menggema di kepalanya. Bawa dia ke puncak." Raka menutup telinga. Ia memejamkan mata dan menjerit dalam hati. "Tidak, aku bukan pembunuh." Ketika ia membuka mata, anak kecil itu sudah tak ada. Hanya angin berhembus kencang, membawa aroma dupa dan jeritan samar dari kejauhan. Malam menjelang hari pendakian, Raka berdoa untuk yang terakhir kalinya. Tapi suaranya terasa hampa, seperti doa yang tak lagi sampai ke langit. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di kaki Gunung Arjuno. Langit di atasnya hitam. Hujan darah mengguyur tanah. Dari kabut muncul barisan orang tanpa wajah masing-masing, membawa tumbal di punggungnya. Terdengar suara jerit kesakitan. Di tengah mereka berdiri makhluk tinggi berjubah, dengan kepala bertanduk dan mulut yang terus menganga, memuntahkan belatung. Makhluk itu menunjuk Raka dan berteriak, "Giliranmu telah tiba." Raka terbangun dengan mata merah, napas tersengal, dan luka bakar kecil di tangannya entah dari mana asalnya. Dan di dinding kamar kosnya, dengan darah, tertulis kata, "Arjuno." Kabut pagi masih tebal saat Raka dan Tony sampai di pos pendakian Gunung Arjuno. Jalur pendakian tampak sepi, hanya suara dedaunan yang digerakkan angin. Tak ada pendaki lain hari itu, seolah alam tahu bahwa yang datang bukan sekadar manusia biasa, melainkan mereka yang membawa niat gelap. Tony tampak berbeda, matanya sayu, langkahnya seperti mengambang. Sejak semalam ia tak banyak bicara, hanya terus menatap ransel yang ia bawa seperti menyimpan sesuatu yang tidak boleh disentuh cahaya matahari. Raka sempat ingin bertanya, namun hatinya terlalu dicekam takut. Langkah demi langkah, mereka mulai naik. Semakin tinggi mereka mendaki, suasana terasa aneh. Burung-burung tidak bersuara, udara makin dingin menusuk tulang, dan hutan di sekeliling mereka seolah mengamati diam-diam. Beberapa kali Raka mendengar suara ranting patah, padahal Tony ada di depannya dan tak ada angin bertiup. Pada titik tertentu, Tony berhenti di sebuah pohon besar yang batangnya dililit kain mori putih kusam. Di atasnya tergantung tulang belulang binatang yang sudah menghitam. "Apa ini?" tanya Raka pelan. Tony menoleh dengan senyum miring, "Gerbang. Setelah ini, kita tidak boleh bicara sembarangan." Tony mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam. Ia menggambar simbol aneh di tanah dan membaca mantra dalam bahasa yang terdengar seperti campuran Jawa kuno dan gumaman iblis. Seketika, angin berhenti bertiup, udara jadi berat, dan tanah terasa bergetar ringan di bawah kaki mereka. Raka merasa seperti tidak lagi berada di dunia yang sama. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa berkata sepatah kata pun. Pohon-pohon yang mereka lewati tampak lebih bengkok, lebih gelap, dan beberapa bahkan seperti berdenyut. Daun-daunnya berwarna kehitaman, dan Raka mulai mencium aroma amis seperti bangkai yang lama terpendam. Setelah 2 jam mendaki, mereka sampai di sebuah lereng sunyi. Di sana ada bekas api unggun dan batu datar yang tampak seperti altar. Di sekelilingnya, tali pocong menggantung dari cabang pohon, mengering bersama bekas darah yang menodai tanah. Tony duduk bersila di depan altar. Ia menyalakan dupa dan mulai bersenandung pelan. Raka hanya bisa berdiri di belakang, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena rasa nyata bahwa mereka tak sendiri. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat semua asap dupa beterbangan liar. Dan dari balik semak-semak, muncul sesosok bayangan hitam besar setinggi 2 meter, bertanduk dengan mata menyala merah. Bayangan itu tidak berbentuk jelas, tapi keberadaannya menekan udara, membuat Raka nyaris pingsan. Sosok itu bicara dalam suara berat yang bergema di kepala mereka, bukan di telinga. "Tumbalmu belum lengkap." Tony menunduk. Ia membuka ranselnya, dan dari dalamnya
Raka melihat boneka kain dengan rambut asli manusia terikat di lehernya. Boneka itu basah oleh darah segar. Tony menyerahkannya ke tanah dan membakar kemenyan lagi. Sosok itu mencium boneka tersebut, lalu mendesis keras, "Itu bukan jiwanya. Kau berbohong." Tanah tempat mereka berdiri langsung retak dan suara jeritan dari bawah tanah terdengar. Raka berlutut, telinganya berdarah, matanya berkunang-kunang. Tony berteriak, "Beri kami waktu, aku janji akan membawanya." Sosok itu diam sejenak, lalu menghilang begitu saja, menyisakan bau belerang yang menusuk. Tapi tanah masih berdenyut, seperti jantung monster yang tertanam dalam bumi. Malamnya, mereka bermalam di pos bayangan. Tapi malam itu bukan malam biasa. Api unggun mau menyala. Raka mencoba menyalakan korek berulang kali, tapi setiap nyala api selalu mati ditiup angin yang tidak terasa. Dari dalam hutan, terdengar suara anak kecil tertawa, namun suaranya terdistorsi, seperti diputar balik. Kadang tangis, kadang jerit, lalu diam, hening yang terlalu hening. Tony tertidur entah karena apa, tapi Raka tetap terjaga. Jam 2 dini hari, kabut turun dengan pekat, dan dari kabut itu, muncul bayangan para pendaki. Raka kenal wajah-wajah mereka. Ia pernah membaca berita tentang pendaki yang hilang di Gunung Arjuno. Tapi mereka di sana, diam-diam melangkah di sekeliling tenda. Mata mereka kosong. Beberapa wajah mereka robek. Ada yang tak punya rahang. Ada yang memeluk bayinya yang sudah busuk. Salah satu dari mereka menatap Raka, lalu berbisik, "Jangan naik lebih tinggi, atau kau tak akan pulang." Raka mematung. Tapi sebelum bisa merespons, sosok itu menghilang dalam kabut. Pagi menjelang, Tony bangun dan berkata, "Kita harus naik ke puncak kembar. Di sana dia menunggu." Raka ingin menolak, tapi kakinya terasa ringan, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya naik. Ia tak bisa mundur. Ia tak bisa kabur. Karena pada saat seseorang telah menerima panggilan pesugihan, satu-satunya jalan keluar hanyalah menyelesaikannya. Oni, suasana tak pernah kembali tenang. Raka merasa setiap detik adalah siksaan. Bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena hawa gunung ini seperti menelan kesadaran mereka perlahan-lahan. Mereka kembali berjalan ke atas, menuju jalur setapak yang disebut Tony sebagai jalan menuju altar puncak. Sepanjang jalan, pohon-pohon berubah bentuk. Raka melihat satu batang pohon dengan wajah manusia terpatri di batangnya. Mulut terbuka seperti menjerit, mata terbuka lebar namun kosong. Ia berhenti mendadak. "Tony, kau lihat itu?" bisik Raka. Tangannya menunjuk wajah di batang pohon itu. Tony melirik, lalu menjawab datar, "Jangan dilihat. Kalau engkau balas tatapan mereka, mereka akan ikut kita turun." Ucapan itu membuat bulu kuduk Raka meremang. Ia menunduk dan berjalan cepat, tak berani menoleh lagi. Tapi suara lirih dari pohon-pohon itu mulai terdengar jelas, seperti gumaman dalam bahasa yang tak dikenalnya. "Kembalikan dagingku, kembalikan dagingku." Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tempat terbuka yang tampaknya dulunya adalah petilasan tua. Tumpukan batu membentuk setengah lingkaran, dan di tengahnya berdiri sebuah patung batu tanpa kepala mengenakan selendang merah yang sudah luntur dan kusam. Tony membuka ransel dan mengeluarkan sebuah kendi tanah liat, lalu meletakkannya di bawah patung. Ia mengiris telapak tangannya dan meneteskan darah ke dalam kendi itu. Patung itu bergerak sedikit. Raka menahan napas. Ia tak tahu apakah ia berhalusinasi, tapi selendang merah itu kini melayang pelan, seperti ditiup angin. Suara angin berubah menjadi ratapan wanita tua, dan tiba-tiba awan menutupi matahari, membuat siang terasa seperti senja. Tony berlutut, membaca mantra dengan suara yang dalam dan patah-patah. Bahasa yang ia ucapkan membuat udara di sekitar mereka berubah, jadi berat dan panas seperti napas dari mulut oven. Patung itu mengeluarkan cairan hitam dari celah matanya yang kosong. Cairan itu menetes ke kendi, membuat tanah di sekitarnya merekah dan menghitam seperti terbakar. "Siapakah tumbalmu?" Suara serak itu menggema lagi, entah dari patung atau dari tanah. Tony menunjuk ke arah barat. "Sudah aku siapkan, tapi kami butuh kekayaan dulu.
Jika tidak, dia akan lari. Patung itu mendesis. Dari sela-sela batu, muncul ular-ular hitam kecil merayap mengelilingi kaki Raka dan Tony. Raka ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Tiba-tiba, Tony membuka ransel satunya lagi dan menarik sebuah foto wanita yang dibungkus daun pisang dan kemenyan. Wajah wanita itu tampak muda, polos, dan Raka mengenalinya. Itu Sinta, adik Raka sendiri. Raka berdiri gemetar. Tony, jangan main-main. Itu Sinta. Tony menoleh pelan, wajahnya berubah. Mata merah, kulitnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Dia yang paling bersih. Dia bisa jadi tumbal sempurna. Aku hanya butuh bantuanmu untuk membujuknya ke sini. Raka menjerit. Gila kau, Tony. Kau pikir aku akan... Tapi sebelum ia selesai bicara, tanah di bawah mereka mengguncang keras, dan dari dalam tanah muncul dua tangan keriput berkulit hitam menarik foto Sinta ke dalam celah tanah. Suara tawa wanita tua terdengar lagi, lebih keras dan jernih. Tumbalnya akan dicari. Kalau tak dibawa, akan diambil. Langit berubah merah dan angin menerbangkan dedaunan seperti badai. Tony pingsan di tempat. Raka hanya bisa menatap ke bawah lereng, ke arah desa di bawah sana, tempat Sinta tinggal. Dan di kejauhan, samar-samar ia melihat sosok wanita berbaju putih, berdiri di lereng gunung, memandang ke atas, seolah sudah dipanggil. Padahal, ia belum pernah diajak. Gunung Arjuno mulai menagih janji darah. Raka terdiam, berdiri kaku seperti patung. Nafasnya memburu, pikirannya kacau, dan jantungnya berdegup liar, bercampur antara marah, takut, dan tidak percaya. Sinta, nama itu menggema di kepalanya. Adik perempuan yang ia besarkan sendiri setelah kedua orang tua mereka meninggal. Gadis polos, ceria, yang tidak pernah menyakiti siapapun. Dan sekarang, dijadikan tumbal oleh sahabatnya sendiri? Raka mendekat ke Tony yang masih pingsan. Tapi baru ia berlutut, tanah di sekitar kaki Tony berdenyut, seperti detak jantung yang hidup. Darah dari kendi mengalir masuk ke tanah yang retak. Dari celah retakan itu, muncul jari-jari kurus panjang yang memegang foto Sinta. Jari itu mulai membakar foto tersebut perlahan, dan api yang menyala bukan berwarna merah, melainkan biru kehijauan. Raka tersentak. Ia mencoba merebut foto itu, tapi tangannya seperti menembus kabut panas. Sakit, seperti ditusuk 1000 jarum, hingga ia mundur dengan jeritan tertahan. Langit mendung tak sekadar gelap kini, ia berubah menjadi warna kelabu kehijauan burung-burung yang tadi berkicau lenyap seketika. Kabut turun dengan cepat, tebal seperti asap, membuat jarak pandang hanya 2 meter. Suara aneh terdengar dari balik kabut. Bukan suara manusia, bukan pula suara binatang. Itu seperti seseorang yang tertawa, tetapi dengan suara yang patah-patah. Kadang tinggi seperti anak kecil, kadang berat dan tua seperti nenek-nenek. Raka menoleh ke kiri. Di balik kabut, ia melihat sosok wanita renta berjubah kain putih kotor berjalan tertatih dengan kalung tulang di lehernya. Matanya tak ada, hanya rongga hitam kosong menganga. Wanita itu mendekat dan membisikkan suara yang menusuk telinga. Dia sudah dipilih. Kau tidak bisa lari. Kalau kau melawan, Arjuno akan memakanmu, dan kau akan menjadi bagian dari hutan ini selamanya. Raka mundur. Langkahnya goyah, namun instingnya menyuruh untuk lari. Ia menoleh ke Tony yang masih tak sadarkan diri, namun kini tubuh Tony berubah. Kulitnya mulai bersisik, matanya membiru seperti batu akik, dan lidahnya terjulur panjang seperti ular. Tony, jerit Raka, berharap sahabatnya masih bisa kembali. Tapi Tony hanya membuka mulut lebar dan berkata dengan suara bergema, "Tumbal harus datang sebelum bulan mati, atau dia akan dicari dan diseret ke altar oleh penjaga gunung." Tiba-tiba, dari belakang Raka terdengar derap langkah banyak kaki. Bukan manusia, tapi seperti ratusan makhluk kecil berlarian. Saat Raka menoleh, ia melihat pasukan tuyul kepala besar dan mata putih semua berlari mendaki dari lembah. Mereka mengendus, mencari aroma daging yang paling murni. Aroma Sinta. Raka tahu, ia tak bisa tinggal di situ lebih lama.
Dengan sekuat tenaga, ia menarik Tony dan membopongnya. Kabut makin pekat, namun jalur turun terasa seperti terlipat dan berulang, seakan-akan gunung menolak mereka pergi. Di kejauhan, suara Sinta terdengar lirih. "Kak, tolong aku." Tapi itu bukan Sinta. Itu tiruan suara jerat dari pesugihan yang telah dimulai. Gunung Arjuno tidak akan melepaskan siapapun yang telah membuat perjanjian darah. Hari-hari setelah pendakian Raka ke Gunung Arjuno berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah selesai. Rumah sederhana mereka di kaki gunung kini terasa seperti penjara penuh teror. Sinta, adik Raka yang polos dan ceria dulu, mulai menunjukkan perubahan aneh yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Matanya yang biasanya bersinar cerah kini sering kosong, seperti menyimpan rahasia gelap. Malam itu, saat hujan rintik mulai turun, Raka duduk di ruang tamu sambil memandangi Sinta yang terlelap di kamar. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan dari kamar adiknya. Raka bangkit dan perlahan mendekat. Ketukan itu datang dari lemari tua yang ada di sudut kamar. Dengan napas tertahan, Raka membuka pintu lemari. Di dalamnya tak ada apa-apa selain bau apek dan basah yang menusuk hidung. Tapi matanya tertuju pada sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di balik pintu lemari tertulis sebuah kalimat dengan tinta merah pekat yang mengerikan. Tumbal belum dipersembahkan. Malam ketujuh akan tiba. Raka mengernyit dan segera mengambil lap untuk menghapus tulisan itu. Tapi setiap kali ia menghapus, tulisan itu muncul kembali seolah-olah hidup. Malam semakin larut. Raka duduk termenung, mencoba menghubungkan semua kejadian aneh yang menimpa keluarganya. Pada malam berikutnya, Sinta mengalami mimpi buruk yang mengganggu. Dalam tidurnya, ia menjerit dan meronta seolah-olah ada yang menahan tubuhnya. Di dalam mimpi, Sinta melihat dirinya berada di tengah hutan gelap yang diterangi cahaya bulan purnama. Di hadapannya berdiri sesosok makhluk tinggi, berwajah menyeramkan dengan mata merah menyala. Makhluk itu memegang sebuah altar batu yang penuh dengan bekas darah segar. Suara makhluk itu menggema di telinga Sinta. "Kau adalah pilihan terakhir. Jadilah tumbal atau kami yang akan mengambilmu." Sinta berusaha melarikan diri, tapi langkahnya terasa berat, seperti terperangkap dalam lumpur yang dalam. Saat ia hampir terjatuh, sebuah tangan dingin meraih pergelangan kakinya, dan ia terbangun dengan napas tersengal. Keesokan harinya, Sinta tak bisa berhenti menangis. Ia terus berkata, "Aku tidak ingin mati, Kak. Tolong aku." Raka tahu, waktu mereka kian menipis. Malam ketujuh semakin dekat. Ia mencoba berbagai cara untuk melindungi Sinta. Memasang kalung bertuah pemberian kiai, menaburkan garam di sekitar rumah, bahkan membakar dupa dengan doa-doa perlindungan. Namun, semua itu seakan sia-sia. Suatu malam saat Raka tengah berdoa di ruang tengah, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu rumah mati total, dan di tengah kegelapan, ia mendengar suara bisikan yang mengerikan. Tumbal harus datang, darah harus mengalir, atau nyawa akan menjadi gantinya. Suara itu datang dari arah kamar Sinta. Dengan gemetar, Raka berlari menuju kamar adiknya. Di depan pintu, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bayangan hitam besar dengan mata merah menyala berdiri tegak di depan pintu kamar. Bayangan itu bergetar dan seolah-olah menyerap cahaya di sekitarnya. Raka mengangkat tangan dan membaca doa pelindung dengan suara lantang, namun bayangan itu tidak bergerak, malah membalas dengan tawa mengerikan yang membuat darah Raka membeku. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Dari dalam kamar terdengar suara Sinta yang sedang melantunkan mantra dengan suara datar dan kosong. Raka masuk dan mencoba meraih tangan adiknya, tapi tangan Sinta dingin seperti es dan tubuhnya kaku, seperti patung. Mata Sinta yang tertutup kain merah kini terbuka dan menatap Raka dengan tatapan kosong tanpa jiwa. "Aku datang membawa darahku, Kak. Aku tidak bisa menolak. Mereka sudah memilihku." Raka menangis, berusaha membangunkan adiknya dari pengaruh kegelapan yang merasukinya. Namun, suara itu terus bergema, dan bayangan hitam yang mengerikan mulai melingkar di sekeliling mereka. Kepanikan Raka memuncak saat ia menyadari
bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan makhluk dunia lain, tapi juga dengan waktu yang terus berjalan. Jika ia gagal menyelamatkan Sinta sebelum malam ketujuh, nyawa adiknya akan hilang selamanya di tangan pesugihan yang mengerikan ini. Dengan tekad bulat, Raka memutuskan untuk kembali ke Gunung Arjuno. Ia terus menemukan sumber kekuatan gelap itu dan menghentikannya, meski itu berarti ia harus menghadapi kematian sendiri. Sebelum berangkat, Raka berdoa panjang, memohon perlindungan pada Sang Pencipta, dan mengumpulkan keberanian yang tersisa. Malam ketujuh tinggal 4 hari lagi. Ia tidak punya waktu untuk ragu. Ketika Raka duduk terdiam di ruang tamu, pikirannya berputar liar. Suara bisikan yang datang dari kamar Sinta masih terngiang di telinganya, dan bayangan hitam itu masih menghantui setiap sudut rumah. Ia tahu, bukan hanya adiknya yang terancam, tapi seluruh keluarganya. Malam semakin larut, tapi Raka belum tidur. Ia duduk di depan meja kecil, membuka buku doa warisan kakeknya. Buku itu penuh tulisan tangan dengan tinta pudar, berisi mantra-mantra perlindungan yang katanya mampu mengusir makhluk jahat. Namun, saat Raka mulai membaca, angin dingin tiba-tiba menyapu seluruh ruangan. Lilin yang ia nyalakan bergoyang hebat dan hampir padam. Suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih cepat, seolah-olah makhluk itu semakin dekat. Raka berdiri, jantungnya berdebar kencang. Dengan penuh waspada, ia berjalan menuju pintu kamar Sinta. Perlahan ia membuka pintu itu, dan yang ia lihat membuatnya nyaris pingsan. Sinta duduk di lantai, dikelilingi oleh lingkaran hitam yang berdenyut seperti darah segar. Wajahnya pucat pasi, tapi matanya tetap menatap kosong ke depan. Di atas kepala Sinta, muncul sosok bayangan gelap dengan 2 mata merah menyala, penjaga tumbal itu. Raka mengangkat tangan dan membaca doa pelindung dengan suara nyaris bergetar, tapi sosok itu tidak bergeming. Sebaliknya, ia melayang turun dan berdiri di depan Raka. Tatapan matanya seperti menembus jiwa. Kau takkan bisa menyelamatkan apa yang telah dipilih. Suara dalam kegelapan itu bergema, tumbal harus datang, atau yang lain akan menggantikannya. Raka menggenggam erat kalung bertuah kakeknya dan menatap sosok itu penuh keberanian. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mengambil adikku, teriak Raka. Sosok bayangan itu tertawa, tawa yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Tiba-tiba, tubuh Sinta terangkat dan berputar pelan di udara, dan darah mulai menetes dari kulitnya yang pucat, membentuk pola aneh di lantai. Raka tahu, inilah titik kritisnya. Jika ia gagal bertindak cepat, adiknya akan menjadi korban pesugihan yang kejam. Dengan segenap keberanian, Raka mengayunkan kitab doa ke arah bayangan itu, melantunkan ayat-ayat perlindungan dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Sosok bayangan itu berteriak keras, suara yang menggema hingga membuat jendela rumah pecah. Cahaya putih menyilaukan muncul dari kitab itu, menusuk kegelapan yang melingkupi ruangan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, bayangan itu menghilang dengan jeritan terakhir. Sinta jatuh lemas ke lantai. Raka segera menggendongnya dan membisikkan doa-doa penenang. Tapi meski bayangan itu hilang, Raka tahu ini bukan akhir. Malam ketujuh masih menunggu, dan kegelapan di Gunung Arjuno masih mengintai mereka. Dengan napas terengah, ia berjanji pada dirinya sendiri dan adiknya. Aku akan kembali ke Gunung Arjuno. Kali ini, aku akan mengakhiri semua ini. Udara dingin Gunung Arjuno menggigit hingga ke tulang saat Raka menapak jejak menuju jantung hutan lebat yang selama ini menjadi sarang kegelapan. Pepohonan tinggi menjulang seperti menara raksasa yang menutupi langit, membiarkan hanya sedikit sinar matahari menembus dedaunan lebat. Kabut tipis menyelimuti tanah yang basah, menciptakan suasana suram dan penuh misteri. Setiap langkah Raka seakan diawasi oleh ratusan mata tak kasat mata. Suara daun bergesekan dan ranting patah menyusup ke telinganya, tapi ia tidak berani menoleh. Hanya satu tujuan yang menggerakkannya, menghentikan kutukan pesugihan yang sudah menjerat keluarganya sejak lama. Di pundaknya tergantung keris pusaka peninggalan kakeknya yang dulu dipakai untuk melindungi desa dari mara bahaya. Keris itu berkilau samar di bawah sinar remang, seolah menyimpan energi magis yang hanya bisa dirasakan oleh pemiliknya.
Sesampainya di sebuah lapangan kecil terbuka yang dikelilingi pepohonan raksasa, Raka mendapati sebuah altar batu besar berdarah-darah, penuh ukiran simbol aneh dan misterius. Di atas altar tergantung kain hitam lusuh yang berkibar perlahan tertiup angin malam. Tiba-tiba, hawa dingin menusuk semakin menjadi. Raka menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan hatinya, saat dari balik pepohonan muncul bayangan-bayangan hitam melayang pelan. Mereka berbentuk manusia, namun tanpa wajah, hanya ada lubang hitam besar yang menganga di tempat mata. Suara bisikan mereka seperti gelombang angin malam yang memanggil kegelapan. Salah satu bayangan itu melayang lebih dekat ke Raka. Dengan suara parau berbisik, "Kau telah melanggar aturan. Tumbal sudah dijanjikan. Tidak ada jalan kembali." Raka mengangkat keris, menyalakan mantra doa yang tertulis di gagangnya. "Aku di sini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengakhiri penderitaan." Bayangan-bayangan itu mengeluarkan tawa serak, bergema menembus keheningan malam. Lalu, dari arah altar, muncullah sosok besar. Makhluk hitam raksasa dengan mata merah menyala dan cakar seperti besi tajam. Tubuhnya berbalut asap hitam pekat, dan dari mulutnya keluar nafas dingin berbau busuk. Makhluk itu menggeram, "Kau manusia bodoh, berani menginjak tanahku? Tumbal sudah menjadi milikku." Raka berdiri tegap, merasakan tekanan berat seperti menahan gunung di punggungnya. Tapi ia tahu, ini saatnya bertarung. Dengan suara lantang, ia mengucapkan doa perlindungan sambil mengayunkan keris ke udara. Cahaya putih dari keris menyebar ke sekeliling, menahan gelombang kegelapan yang mencoba menyergapnya. Namun, makhluk itu tak gentar. Ia melompat menyerang, dengan cakarnya yang tajam menghujam ke arah Raka. Pertarungan brutal pun terjadi. Raka menghindar dengan gesit, sesekali menusukkan keris ke tubuh makhluk hitam itu, tapi setiap kali kena, makhluk itu malah semakin marah dan energinya bertambah kuat. Tiba-tiba makhluk itu mengeluarkan suara auman yang membuat tanah bergetar dan pepohonan bergoyang. Dari udara turun hujan jarum-jarum tajam berwarna merah yang menusuk kulit Raka. Darah mengucur deras dari tubuhnya, tapi Raka terus berjuang, menguatkan niatnya demi adik dan keluarganya. Di tengah pertarungan, Raka teringat pesan kakeknya tentang mantra khusus yang harus dibacakan di altar pesugihan. Dengan sisa tenaga, ia meneriakkan mantra itu, dan cahaya putih dari keris berubah menjadi bola energi yang menyinari seluruh tempat. Makhluk itu meraung kesakitan, asap hitam mengepul tinggi, dan perlahan-lahan mulai menghilang. Namun, sebelum lenyap, makhluk itu berbisik, "Ini belum selesai, tumbal berikutnya sudah menunggu." Raka jatuh terduduk, tubuhnya penuh luka tapi hatinya penuh harapan. Ia tahu pertempuran ini hanyalah permulaan, dan malam ketujuh masih menanti dengan ancaman yang lebih mengerikan. Dengan napas berat, ia bertekad, "Aku akan melindungi keluargaku sampai titik darah penghabisan." Kegelapan malam di Gunung Arjuno terasa seperti selimut tebal yang menyesakkan. Raka berdiri terpaku di depan altar batu berdarah yang berlumuran simbol-simbol kuno dan mantra-mantra gaib. Angin malam yang dingin berhembus perlahan, membawa bisikan-bisikan samar dari balik pepohonan yang seolah menyimpan jutaan rahasia kelam. Setiap napas Raka membentuk uap putih yang cepat menghilang, tanda udara sangat dingin. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena ketegangan luar biasa yang ia rasakan. Ia menyentuh keris pusaka di pinggangnya dan merasakan getaran aneh. Seolah-olah keris itu hidup dan merasakan bahaya yang mengintai. Suara-suara bisikan makin keras, berubah menjadi tawa serak yang mengerikan. Dari balik kegelapan, bayangan-bayangan hitam melayang turun, bentuknya seperti manusia tanpa wajah. Mereka mengelilingi Raka dengan kecepatan mengerikan, menciptakan lingkaran kegelapan yang mematikan. Raka mengangkat keris, mencoba menyalakan mantra perlindungan. Namun, bayangan itu merespons dengan serangan tiba-tiba. Tangan mereka berubah menjadi asap hitam yang menyusup ke kulit Raka, meninggalkan rasa dingin seperti beku yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Jantung Raka berdegup kencang. Ia merasakan ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam jiwanya. Ia berusaha melawan dengan sekuat tenaga, melantunkan doa-doa pengusir setan yang diajarkan oleh orang tua. "Pergilah, aku tak takut," teriak Raka sambil mengayunkan keris ke arah bayangan yang menyerang.
Cahaya keris itu mengoyak kegelapan, tapi bayangan-bayangan itu tak mundur. Mereka berputar semakin cepat, menimbulkan suara desingan seperti badai kecil. Suara tawa mereka berubah menjadi jeritan mengerikan, menembus telinga Raka hingga hampir membuatnya pingsan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba muncul sosok raksasa yang membuat pohon-pohon bergoyang dan tanah bergetar. Makhluk itu berdiri di atas altar batu, tubuhnya gelap dan berasap, dengan mata merah menyala seperti bara api neraka. Raka terpaku sejenak, merasakan aura kematian yang pekat dari makhluk itu. Namun ia tahu, inilah musuh yang harus ia kalahkan untuk mengakhiri kutukan pesugihan ini. Makhluk itu mengeluarkan auman keras yang mengguncang seluruh lereng gunung, disertai hujan jarum-jarum tajam yang berjatuhan dari langit. Jarum-jarum itu menusuk kulit Raka, menimbulkan luka berdarah, tapi ia tetap berdiri teguh. Raka menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati dan pikirannya. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia membaca mantra terakhir yang diwariskan kakeknya, berusaha memanggil kekuatan suci untuk mengusir kegelapan. Seketika, cahaya putih terang menyinari seluruh tempat, mengusir kabut dan bayangan yang mengepung. Makhluk raksasa itu meraung kesakitan, tubuhnya mulai memudar seperti asap yang ditiup angin. Namun, sebelum lenyap, makhluk itu berbisik dengan suara dingin, "Kau menang hari ini. Tapi tumbal berikutnya sudah menunggumu. Dan kutukan ini akan terus hidup." Raka terjatuh lemas, tubuhnya penuh luka, tapi hatinya tetap membara. Ia tahu, perjalanan untuk membebaskan keluarganya dari pesugihan ini belum selesai. Dia memandang ke langit yang mulai memerah oleh fajar dan berjanji dalam hati, "Aku akan melawan sampai akhir, apapun risikonya." Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Raka dan Scar sampai di mulut gua yang selama ini menjadi pusat dari segala kengerian pesugihan Gunung Arjuno. Udara di sekelilingnya begitu dingin, menusuk tulang dan bau anyir yang tak bisa dijelaskan menggantung berat di udara. Mereka berdiri sejenak, menatap masuk ke kegelapan pekat yang seolah memanggil mereka, masuk dengan suara lirih tapi mematikan. Sekar menggenggam tangan Raka dengan erat, suara napasnya bergetar. "Raka, apakah kita benar-benar siap menghadapi semua ini?" Raka menatap adiknya dengan mata penuh tekad dan sekaligus simpati. "Kita tidak punya pilihan lain, Scar. Ini satu-satunya jalan untuk membebaskan keluarga kita dari kutukan ini." Dengan langkah berat dan waspada, mereka melangkah masuk ke gua. Suasana di dalam begitu menyesakkan, dinding batu berlumut tampak basah dan licin, dan di ujung gua terlihat altar besar dari batu hitam, di mana berbagai simbol dan gambar misterius terukir dengan tinta merah tua seperti darah. Di atas altar itu berdiri sosok makhluk raksasa yang tampak lebih mengerikan daripada sebelumnya. Tubuhnya berasap hitam pekat, dengan mata merah menyala yang menembus gelapnya gua, memancarkan hawa kematian dan kebencian. Sekelilingnya, bayangan hitam berkeliling seperti kawanan hantu yang haus akan nyawa. Raka menarik napas dalam-dalam, merasakan detak jantungnya yang berdentam kencang. Ia mengeluarkan keris pusaka dari pinggangnya, pedang berkilauan dengan ukiran mantra kuno yang dipercaya mampu mengusir kegelapan. "Ini dia, ujian terakhir kita," gumam Raka, suaranya serak namun penuh keberanian. Makhluk itu mengaum keras, suara menggelegar memenuhi gua dan membuat batu-batu kecil berjatuhan dari langit-langit. Angin dingin menderu, membawa suara tawa mengerikan dari bayangan hitam yang mengelilingi mereka. Pertarungan dimulai dengan keganasan yang belum pernah Raka rasakan sebelumnya. Makhluk itu menyerang dengan cakar yang berasap hitam, melemparkan serangan gelombang energi kegelapan yang membuat tanah bergetar dan api kecil menyala di sekeliling mereka. Sekar mencoba membantu dengan doa-doa perlindungan, tetapi tubuhnya mulai goyah karena kelelahan. Raka melompat menghindar dari serangan mematikan, berusaha membalas dengan mengayunkan keris ke arah dada makhluk itu. Setiap kali keris menyentuh tubuh makhluk tersebut, sinar putih berkilauan seolah berperang melawan kegelapan hitam. Namun makhluk itu tak mudah dikalahkan. Dengan suara menggeram penuh amarah, ia mengeluarkan ledakan energi kegelapan yang melempar Raka terjauh ke dinding gua. Raka terjatuh, tubuhnya terhuyung dan terasa perih di berbagai bagian. Sekar berteriak, "Raka, jangan menyerah!
Dengan sisa tenaga yang ada, Raka bangkit, menggenggam keris lebih kuat. Ia tahu ini adalah saat terakhir. Jika dia gagal, bukan hanya dirinya yang akan hilang, tapi seluruh keluarganya akan terperangkap selamanya dalam kutukan gelap itu. Ia mulai membaca mantra tertua yang diajarkan oleh kakeknya. Suara yang kuat dan penuh pengharapan menembus keheningan. Cahaya putih mulai menyelimuti kerisnya, memancar semakin terang dan mengusir kegelapan yang membelit makhluk itu. Makhluk raksasa itu meraung kesakitan. Tubuhnya mulai retak-retak seperti batu yang pecah oleh tekanan dahsyat. Bayangan hitam di sekelilingnya berteriak dan menghilang satu persatu. Sebelum makhluk itu benar-benar lenyap, ia berbisik dengan suara serak dan penuh kebencian. "Kau menang, tapi jangan lupa, pesugihan ini bukan hanya soal kekayaan. Ada harga yang harus dibayar, tumbal-tumbal lain menantimu." Kata-kata itu menusuk hati Raka seperti belati. Namun ia tetap berdiri, mengusap luka di wajahnya, dan menatap Sekar yang mulai tersenyum lemah. "Ini bukan akhir, tapi awal," kata Raka lirih. Mereka keluar dari gua dengan tubuh penuh luka, tapi jiwa mereka merasa ringan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun terperangkap dalam kegelapan pesugihan itu. Di luar sana, mentari pagi menyinari puncak Gunung Arjuno, menandakan harapan baru yang mulai menyala. Raka dan Sekar mempedas Kaabah, berjanji pada diri mereka sendiri untuk menjaga dan melindungi keluarga mereka, menjalani hidup dengan jujur tanpa harus menyerahkan apapun pada kegelapan. Dan dengan langkah pasti, mereka menuruni gunung, membawa harapan yang lebih kuat daripada kutukan apapun.